Pertanyaan yang sering ditanyakan seputar konjurasi. Apa sih yang dimaksud dengan konjurasi itu? Konjurasi adalah perjodohan antara sukma kiper dengan makhluk gaib atau spirit, dengan tujuan mempercepat kultivasi entitas yang membantu kipernya melalui keahlian dan kekuatannya, yaitu melakukan perintah afirmasi dari kipernya. Singkatnya, kiper mendapat sahabat tak kasat mata untuk membantunya melakukan hal tertentu, sedangkan entitas mendapat kesempatan untuk kultivasi sebagai balasannya. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang disebut spirit itu? Spirit adalah makhluk yang selama ini kita kenal dengan istilah Khodam. Berasal dari dimensi astral atau alam gaib yang portalnya dijaga oleh omnipresent immortal entity. Spirit terbagi menjadi banyak ras. Misalnya jin, elf, bright, vampir, malaikat, demon atau iblis dan lain-lain. Ras spirit layaknya suku bangsa seperti manusia. Terdiri dari berbagai jenis dan tipe. Artinya banyak spirit dari berbagai ras di dimensi nun jauh di sana, yang menunggu untuk dikip atau dirawat oleh manusia. Setiap spirit hanya dikip oleh satu orang. Pertanyaan berikutnya, kenapa para spirit itu mau dikip atau manusia seperti kita? Manusia adalah makhluk tertinggi dan mulia yang diciptakan oleh Sang Makrokosmos, Tuhan Yang Maha Esa. Setiap entitas spirit akan merasa terhormat dan bangga jika bisa membantu manusia. Spirit juga mendapat percepatan kultivasi, dan menjadi lebih kuat setelah membantu memenuhi hajat manusia yang merawat mereka. Pertanyaan berikutnya, kenapa diperlukan sistem konjurasi? Di zaman modern ini manusia sudah tidak mungkin berfokus dengan hal supranatural dengan berbagai ritual. Dan tidak semua orang bisa ritual. Karena power dan pengetahuan tentang gaib, menentukan sukses atau tidaknya sebuah ritual. Juga apabila ragu dengan kemampuan diri sendiri dalam hal ritual. Itulah sebabnya kenapa seni spirit keeping itu ada, karena untuk membantu setiap manusia yang ingin dapat benefit supranatural tapi sudah tidak ada waktu untuk ritual dan lain-lain. Apalagi di era modern seperti ini, setiap manusia sudah sibuk, lebih baik cari uang daripada bertapa di gunung. Nah, supaya tidak menyita waktu dalam pekerjaan dan waktu bersama keluarga, itulah kenapa ada jasa konjurer yang menjadi mediator orang-orang dengan berbagai kebutuhan supranatural. Pertanyaan berikutnya, kok bisa sih spirit dipilih-pilih, seperti pakaian aja? Metode dalam dunia supranatural itu berbeda-beda satu sama lain. Pemahaman pun akan berbeda. Ada juga yang begitu meyakini satu metode, dan menganggap salah metode yang lainnya. Itu hal biasa, dan dijadikan sebagai dinamika supranatural. Pertanyaan berikutnya, apakah aman jika ngekip spirit atau khodam dari sistem konjurasi? Dijamin aman. Kalau tidak aman tidak akan para konjurer mau maharkan atau membiarkan spirit untuk ikut dengan kipernya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara komunikasi dengan entitas gaib itu? Mudah. Bagi yang cakra ajnanya sudah terbuka sempurna, pasti bisa melihat dan mendengar entitasnya. Kalau belum bisa, dengan meditasi dan komunikasi melalui mata batin. Kalau belum juga, bisa melalui sir. Kalau belum juga, bisa melalui mimpi. Kalau belum bisa juga, minta si entitas gaib untuk memberikan manifestasi. Ingat, tidak ada yang instan, semua pasti ada proses. Cepat atau lambatnya kita bisa berkomunikasi dua arah dengan mereka itu, tergantung kepada kita. Ingat, ada 3 fase komunikasi. Pertama, entitas bicara, kiper tidak mendengar. Kedua, entitas bicara, pertanyaan berikutnya, afirmasi itu apa ya? Afirmasi adalah bentuk komunikasi pemberian tugas kepada entitas spirit yang kita inginkan. Afirmasi harus jelas dan detail tujuannya, jangka waktunya, targetnya dan siapa yang diberi tugas itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara afirmasi spirit? Saya kasih contoh. Atas izin Tuhan Yang Maha Esa, saya minta tolong kepada, sebut nama spirit, untuk mendapatkan untung sebesar 50 juta dari bisnis saya, sebutkan nama bisnisnya, dalam waktu seminggu mulai dari sekarang. Terima kasih sebelumnya, semoga, sebut nama spirit, dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan berikutnya, kalau bonding itu apa ya? Bonding adalah ikatan batin, antara kiper, dengan entitas spirit yang dikip oleh kipernya. Semakin kuat bondingnya, maka akan semakin cepat dan bagus, karena afirmasi yang Anda berikan, akan dikerjakan dengan sempurna. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar bondingnya semakin kuat? Sering-seringlah ajak entitasnya berbicara, bercanda, atau curhat, seperti yang Anda lakukan kepada teman-teman Anda. Selalu beri tugas kepada mereka,
jangan sampai ada yang menganggur. Entitas spirit tidak seperti manusia, yang senang bermalas-malasan jika diberi banyak tugas, sebaliknya, mereka malah senang membantu kita, karena itu demi kultivasi mereka juga. Pemberian offering untuk merawat mereka juga akan membuat mereka senang, seperti minyak, dupa, dan lain-lain. Spirit juga senang dengan manusia yang optimis dan berpikiran positif, serta penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Pertanyaan berikutnya, adakah tips untuk memilih entitas yang bagus? Sebelum dikonjur, pilihlah entitas yang mau dikip sesuai kebutuhan Anda. Jika mempunyai masalah keuangan, pilihlah yang benefitnya money magnet. Setelah itu baru pilih ras spiritnya, kemudian silakan kontak kami untuk konsultasi. Jika sudah cocok dan deal, silakan transfer mahar, dan konjurasi dilakukan. Pertanyaan berikutnya, apa sih benefit itu? Benefit itu adalah kemampuan spesial dari masing-masing entitas. Misalnya, Sakyupias benefit utamanya adalah Lust Attraction. Setiap entitas punya benefit mayor dan benefit minor, artinya, benefit mayor itu adalah kemampuan utama mereka, sedangkan benefit minor adalah kemampuan mereka yang lain, tapi tidak sebagus benefit mayornya. Pertanyaan berikutnya, kalau manifestasi itu apa? Manifestasi adalah perwujudan dari entitas. Jika sang kiper belum bisa melihat dan mendengar sang entitas, mereka akan memberikan manifestasi berupa sentuhan, pukulan, dan lain-lain. Kita juga bisa meminta manifestasi yang kita inginkan kepada mereka. Pertanyaan berikutnya, apakah entitas spirit bisa menampakkan diri? Tanpa perlu diminta pun, Anda bisa melihat mereka, jika mata ketiga Anda sudah terbuka sempurna. Tapi jika belum, jangan coba-coba meminta mereka menampakkan dirinya. Ketika mereka mencoba menampakkan dirinya, mereka akan mematerialisasi dirinya agar kelihatan, dan ini akan menggunakan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Ketika sudah selesai mereka akan musnah. Jadi, biarkan manifestasi berjalan dengan sendirinya, seiring dengan meningkatnya sensitivitas Anda. Itulah beberapa pertanyaan seputar konjurasi. Jika Anda masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, untuk mendapat info supranatural, dan update terbaru produk Amurwa Bumi. Salam Rahayu.